Dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ini versi bahasa Arab saya terjemahkannya. Nahdlatul ulama baina. Nahdlatul ulama baina jahli abnaiha wa kaidi a'daiha. NU di antara kebodohan dari abna Nahdlatul ulama, putra-putra Nahdlatul ulama, dan juga kait tipuan musuh-musuhnya NU. Nah, terus ini yang bodoh siapa? Ini yang bodoh itu, apakah yang percaya dengan khurafat-khurafatnya nama-nama yang saya sebutkan tadi dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, atau yang bodoh itu adalah orang yang tidak percaya dengan garomah-garomah tadi. Garomah grefek payudara, garomah merubah kotoran manusia jadi emas, garomah jalan-jalan di surga, ada kuning-kuning di kakinya, garomah bisa menarik emas, rantai emas dari langit. Garomah perlombaan garomah. Kemudian garomah siwak. Garomah bangkit dari kuburan kemudian menghamili istrinya. Apakah itu garomah? Apakah itu karomah? Dan yang mempercayainya adalah orang yang pintar, sementara orang yang tidak mempercayainya disebut sebagai orang bodoh. Ini bingung kita mah. Riwayat karomah merupakan khazanah ahlus sunnah wal jamaah, dan ada di semua mazhab ahlus sunnah. Kalau sebagian kelompok mengangkat karomah Ba'alawi untuk mengolok-olok ulama, maka bisa saja kami mengangkat karomah Wali Songo untuk menandingi. Tapi tentu itu sangat tidak bijak karena hanya memancing adu domba. Atau diangkat saja sih, kenapa? Wali Songo punya karomahnya apa? Kemudian pengen dibandingkan dengan karomahnya para Habib. Kemudian ini mengolok-olok ulama. Lah Imam Fakih Muqaddam ulama. Umar Mozor ulama. Terus siapa? Abdurrahman As-Saqaf ulama. Kemudian Muhammad Mauladawilah ulama. Kemudian siapa lagi tuh? Abu Bakar As-Sakran ulama. Semuanya gampang aja disebut ulama. Karyanya apa? Yang sezaman dan mengakui keulamaannya. Siapa? Karyanya. Mana? Nah, lalu apa bedanya ketika KKNU itu percaya dengan Sakuriang? Nah, apakah KKNU, ini KK yang saya sebutkan itu percaya dengan hal ini? Yang dituhankan itu harusnya adalah Allah. Yang dituhankan itu Allah, bukan ormas. Yang perlu dijunjung tinggi itu ajaran, bukan pengurus. Makanya beda antara pengurus NU dengan Nahdlatul Ulama. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama, berbicara tentang ajaran. Berbicara tentang pengurus, berarti berbicara tentang orang. Beda antara orang dengan ajaran. Gitu loh. Gimana sih? Terus ada turnamen karomah, ini itu apaan? Nah lalu, ini yang ngaku-ngaku nih sebagai orang-orang NU begitu ya. Yang dari awal, sampai sekarang itu selalu melawan kepada Wahabi. Lalu apakah percaya dengan kisah-kisah seperti itu? Jalan-jalan di surga, kemudian kakinya ada kuning-kuning, ada garomah grepek susu, ada garomah turunkan hujan susu dari langit, ada garomah siwak yang dapat mengganti basoka untuk menghancurkan 6 kapal. Kemudian ada Habib yang digali kuburannya, kemudian ternyata Habib itu berada dalam keadaan duduk, baca Quran, kemudian menakut-nakuti atau mengancam kepada orang yang penggali kubur, kamu jangan semuanya. Dan mending kalau itu bisa diverifikasi, dan mending kalau tokoh-tokohnya itu ada. Nah, ini tokoh-tokohnya nggak ada. Sehingga kita jelaskan apa perbedaan dari karomah dan apa perbedaan dari khurafah. Di mana kedua-duanya itu, ya, kalaulah khurafat itu adalah suatu hal yang khurafah ya, suatu hal atau satu cerita yang menunjukkan akan keluar biasaan suatu tokoh tertentu yang dasarnya itu adalah kedustaan. Nah, terus gimana cara kita itu memverifikasi kitab seperti ini? Sebagai sebuah dalil atau petunjuk bahwasannya ini adalah karomah. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri sosok yang historis, memiliki karya, diakui oleh para ulama, tidak hanya omon-omon, tapi pengakuannya dari zaman beliau sampai zaman saiki. Tokoh-tokoh besar dari kalangan para ulama-ulama itu mengakui semuanya. Ya kan beda jelas. Sangat berbeda dengan tokoh yang leluhur klan Ba'alawi yang bernama Al-Faqihil Muqaddam itu ya sangat jauh, mau disamakan. Ya nggak bisa lah. Gimana tadinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada turnamen karomah, ini itu apaan? Nah lalu, ini yang ngaku-ngaku nih sebagai orang-orang NU begitu ya. Yang dari awal, sampai sekarang itu selalu melawan kepada Wahabi. Lalu apakah percaya dengan kisah-kisah seperti itu? Jalan-jalan di surga, kemudian kakinya ada kuning-kuning, ada garomah grepek susu, ada garomah turunkan hujan susu dari langit, ada garomah siwak yang dapat mengganti basoka untuk menghancurkan 6
kapal. Kemudian ada Habib yang digali kuburannya, kemudian ternyata Habib itu berada dalam keadaan duduk baca Quran. Apakah KKNU, ini KK yang saya sebutkan itu percaya dengan hal ini? Nah, lalu apa bedanya ketika KKNU itu percaya dengan apa namanya? La ilaha illallah, dengan siapa? Aduh, saya lupa aja itu, Tangkuban Perahu itu. Dengan siapa namanya? Nah, dengan siapa namanya? Siapa? Yang bikin Tangkuban Perahu itu? Sangkuriang, Beb, Papa Zara. Ya Allah, astagfirullah, saya lupa, Beb. Papa Zara, live bareng ya. Harusnya live bareng itu. Saya lupa itu. Nantilah kita jatuhkan aja, Beb, Papa Zara. Nah, Sangkuriang. Jadi apakah tokoh-tokoh NU itu percaya juga bahwa Sangkuriang memiliki garomah dengan sekali tendang menendang kapal, menendang perahu. Kemudian perahu yang ditendangnya itu terlempar ke suatu tempat, kemudian menjadi sebuah gunung Tangkuban Perahu. Apakah itu karomah? Ini gimana sih pandangan dari KKNU ini? Saya nggak ngerti itu. Ya, tapi Papa Z, saya tuh nggak ngerti itu dengan pola pikirnya. Ngomong mah aswaja, ngomong mah percaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di sisi lain seolah-olah menuhankan apa namanya surat instruksi PBNU. Yang dituhankan itu harusnya adalah Allah. Yang dituhankan itu Allah, bukan ormas. Yang perlu dijunjung tinggi itu ajaran, bukan pengurus. Makanya beda antara pengurus NU dengan Nahdlatul Ulama. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama, berbicara tentang ajaran. Berbicara tentang pengurus, berarti berbicara tentang orang. Beda antara orang dengan ajaran. Itu loh. Gimana sih? Ini rada keren ini ya? Waduh, rada keren. Gak enak amat ini. Biasanya mah hehehe ya. Apalagi sembah baliho. Apalagi sembah nasab. Apalagi sembah datu. Aduh, mending datunya bener. Datunya salah gimana? Gimana mau bisa disamakan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan orang-orang yang nggak jelas biografinya? Gilani ya. Ada karya-karya khusus tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita angkat dulu mengenai la ilaha illallah Rasulullah, pengakuan para ulama atau pujian lah dari para ulama tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususnya tentang karomah ya. Yang membicarakan sendiri itu adalah muridnya. Banyak lah nanti. 316 ya. Ini dalam buku berjudul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Imam Zahidul Qudwah. Abdul Razak Al-Kailani. 316. Aqwalul ulama fi karamati Syekh Abdul Qadir. Nah, kita baca ini. Ya. Saya kutipkan. Qala Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sahib kitab Al-Mughni. Jadi Al-Mughni karya dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini adalah seorang pakar fikih, pakar hadis, usul fikih, dan juga sejarawan. Beliau mengatakan, lam asma an ahadin yuhka anhu minal karamat aksara mimma yuhka ani Syekh Abdul Qadir. Saya tidak mendengar seorang pun yang dia ini diceritakan tentang karomah-karomah yang lebih banyak daripada yang diceritakan tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir aja. Artinya, ulama-ulama manapun itu yang memiliki karomah yang begitu banyak yang selalu dicerita-ceritakan, tidak ada yang membandingi karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berikutnya. Wa dzakara Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, Syekhus Syafi'iyah. Ini tokoh besar mazhab Syafi'iyah di zamannya. Siapa yang nggak kenal dengan Izzuddin Ibn Abdissalam? Beliau mengatakan, "Lam tatawatar karomatu ahadin minal masyayikh illa Syekh Abdul Qadir fa inna karomatihi nukilat bitawatur." Jadi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam beliau mengatakan ya, tidaklah ada karomah dari seorang pun yang mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena karomah beliau itu dinukil secara mutawatir. Nah, kemudian wa naqaltu min khatti Syekh As-Saif Ibn al-Majd Al-Hafidh sami'tu Syekh Az-Zahid Ali bin Salman Al-Baghdadi Al-Ma'ruf bil-Khabbas biribatihi bil-janib al-gharbi min Baghdad yahki an Syekh Abdul Qadir Al-Jili fa yaqul wa nahika bihi. Dekatilah dia. Syekh Abdul Qadir ya. Kenapa? Fa innahu sahibul mukasyafat. Karena Syekh Abdul Qadir itu adalah sahibul mukasyafah wal karamat, sahibul karamat. Memiliki banyak karamat allati lam tungqal li ahad lam tantaqil li ahadin min ahli asrihi, yang itu semuanya tidak berpindah kepada seorang pun dari orang yang semasanya. Dan seterusnya lah banyak pengakuan-pengakuan atau pujian atau takrid atau sambutan dari para ulama-ulama besar
Baik itu di masanya misalkan Muwafaquddin Ibnu Qudamah itu murid langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan seperti itu. Ulama imam besar. Ada bukti sezamannya. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir mana bisa dibandingkan dengan Faqihil Muqaddam, meskipun kalau dari sisi apa namanya karya-karya yang ditulis atau setidaknya ditulis dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak membahas tentang karomah-karomahan. Tidak membahas tentang karomah-karomahan. Siapa yang nyebar framing warga Nahdliyin anti karomah, anti khurafat Ba'alawi yang benar? Nah, etalah cocok deh rohani. Nah, di sini coba kita ulas ya. Coba kita ulas. Tulisan dari siapa? Muhammad Salim Khalili. Saya tidak kenal dia orang mana, dia siapa, tinggal di mana, belajarnya di mana, dan itu nggak penting. Jadi kalau di Facebooknya itu S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2024. Kemudian jurusan syariah di Universitas Islam Madinah. Oh, orang Gresik ya ini Maya. Ya, kita bacakan. Tulisannya bagaimana? Riwayat karomah merupakan khazanah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada di semua mazhab ahlus sunnah. Kalau sebagian kelompok mengangkat karomah Ba'alawi untuk mengolok-olok ulama, maka bisa saja kami mengangkat karomah Wali Songo untuk menandingi. Tapi tentu itu sangat tidak bijak karena hanya memancing adu domba. Atau diangkat saja sih, kenapa? Wali Songo. Punya karomahnya apa? Kemudian pengen dibandingkan dengan karomahnya para Habib. Kemudian ini mengolok-olok ulama. Lah emang Faqih Muqaddam ulama? Omar Mohzor ulama? Terus siapa? Abdurrahman As-Saqaf ulama? Kemudian Muhammad Mauladawila ulama? Kemudian siapa lagi tuh? Abu Bakar As-Sakran ulama? Semuanya gampang aja disebut ulama. Karyanya apa? Yang sezaman dan mengakui keulamaannya. Siapa? Karyanya mana? Sementara karya-karya yang ada di Hadramut di masa dulu itu yang membicarakan tentang Ba'alawi itu ya seperti ini. Khurafat-khurafat itu ya sudah Genza sudah saya angkat itu. Ada yang mi'raj lah, ada yang jalan-jalan ke surga lah. Kemudian ada yang apa namanya muter-muter nyari muridnya di neraka lah. Untuk mengecek apakah muridnya itu sudah mati atau tidak, ya Bib Jumadi. Kemudian ada jaminan lah kepada semua para habaib ketika mati itu akan dipersiapkan manzilah fil jannah, manzilatan fil jannah, kapling surga. Tidak hanya untuk para habib saja yang meninggal, tetapi untuk para kibin-kibin yang meninggal itu pun juga dipersiapkan oleh Faqihil Muqaddam, oleh Faqihil Muqaddam. Terus dikuatkan dengan apa? Ya dengan mimpi, apalagi? Apakah itu karomah? Ini saya bingung ini. Menyikapi para orang-orang NU ini yang masih membela garomah-garomah, membela khurafat-khuраfatnya para habib. Dan nanti itu hari ini kan lagi di Holi ya kan, yang katanya Sohib Gresik, penguasa Gresik ya kan, Hol Gresik. Nanti kita simak bagaimana. Dan kita sebenarnya sudah berkali-kali membahas tentang Sohib Gresik yang katanya wali, bahkan wali Gutub, bahkan memerdekakan Indonesia dari penjajahan, yang mengusir penjajah, yang mengusir Belanda, mengusir Jepang, dan mengusir tentara-tentara sekutu. Itu mau dibela, yang kayak gitu mau dibela. Bahkan yang hajinya itu haji batin, itu yang mau dibela, itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau misalkan penasaran ya untuk mengangkat karomahnya Wali Songo, silahkan diangkat. Datanya diambil dari mana, gitu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Begitu juga dengan syatahat, ungkapan-ungkapan nyeleneh adalah fakta di kalangan kaum sufi. Memang iya. Dan itu dalam sebentar. Salah satu karya yang ditulis oleh Ibnu Arabi itu bahkan dialami juga. Jangankan oleh Ibnu Arabi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid Al-Baghdadi, Ma'ruf Al-Karhi, kemudian beberapa tokoh-tokoh besar yang lainnya itu pun juga mengalami syatahat. Jangankan Al-Hallaj, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pun sama, karena memang di kalangan sufi itu dikenal dengan istilah Al-Jazbah. Makanya di Hikam itu ya, saya sampai lupa tadi untuk mengangkatnya. Bidayatus Salikin
Nihayatul Majdubin. Bidayatul Majdubin, Nihayatus Salikin. Itu yang keberapa ya? Saya lupa itu. Di akhir-akhir kayaknya itu ya. Bentar. Ada di sini. Sehingga itu sudah pasti. Nah, pertanyaannya, Fakih Muqaddam orang yang ada atau tidak? Itu. Fakih Muqaddam itu adalah orang yang pernah hidup atau enggak? Sehingga kalau Fakihil Muqaddam saja itu tidak pernah hidup, tidak pernah ada rekam jejaknya selama kehidupannya, atau berarti itu sama saja dengan mempercayai orang yang gaib, mempercayai dengan siapa sang kuryang yang memiliki garomah. Ketika seseorang itu mempercayai bahwa Fakihil Muqaddam itu memiliki karamah, nah itu sama saja dengan mempercayai bahwa Malin Kundang memiliki garomah, sang kuryang memiliki karamah, tokoh-tokoh yang itulah. Tokoh-tokoh yang dongeng lah, semuanya memiliki karomah. Atau apa bedanya? Atau wajar, makanya pemahamannya dalam memahami karomah itu kayak gitu. Pokok semua kisah-kisah yang luar biasa itu dianggap sebagai karomah, percayai. Maka wajar ketika dari kalangan sebelah itu mengatakan khurafat. Ya wajar, karena pemahamannya model seperti ini tadi. Garomah afam muhibbin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bentar ya, itu di akhir itu. Tadi, supaya nggak penasaran. Bidayatus salikin nihayatul majdubin. Nihayatus salikin bidayatul majdubin. Atau kebalik gitu. Harusnya ada ini. Bentar ya. Jadi itu sudah umum di kalangan ahli sufi itu. Sudah umum. Al-jadab itu. Nah, sehingga nggak semuanya, dan jadab itu kan perlu diverifikasi benar apa enggaknya, gitu kan. Jadi ada orang yang jajat bahanan, ada orang yang jadbah beneran atau majdub beneran. Itu bidayat mujlatun nihayat. Itu di akhir seingat saya itu. Oke, cari sajalah. Nihayatus salikin bidayatul majdubin gitu ya. Di pohon gunung. Bentar ya. Nihayatus salikin bidayatul majdubin. Itu ada itu. Berapa sih? Oh, Taroki sama Tadali. Itu hikam keberapa itu? Oke. Bentar ya. Sabar. Akramaka biqat. Nah, ini nih. Yang ke-250. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'i. وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته ثم يرجعهم إلى تعلق بأسمائه ثم يردهم إلى شهود أثاره والسالكون على عكس هذا فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين. Nah, ada tuh. Itu sudah dikenal di kalangan orang-orang sufi. Nah, jadi udah jangan menggurui kami, kayak ini. Jangan menggurui kami dalam memahami itu. Ya kan, disongongin lagi ya kan. Sehingga yang kita lawan itulah khurafat-khurafatnya Klan Balawi yang ada dalam kitab-kitabnya maupun di ceramah-ceramahnya. Kalau lah misalkan ingin mengangkat ya karomah Wali Songo untuk menandingi karomah Balawi, itu silahkan. Maka nanti kita akan menanyakan sumbernya dari mana. Jangan-jangan nanti sumbernya itu dari apa? Babat Tanah Jawi lagi. Atau dari ini. La ilaha illallah Rasulullah. Dari Babat Wali Songo, Wali Sana. Babat Wali Sana atau Serat Wali Sana. Ya, itulah. Kalau ngomongnya ngawur. Ya, si Habib Abdul Manaf. Lanjut ya. Maka kami pun bisa mengangkat syatahat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat banyak, bahkan terkumpul khusus dalam satu buku. Hanya saja akhirnya sekedar saling cakar sesama saudara. Ingat, Hijaz jatuh sebab terbesarnya bukan serangan klan Saud, karena mereka pernah gagal merebut sebelumnya. Tapi Hijaz jatuh karena terjadi perpecahan ketika Aswaja Ashraf Hijaz berontak dari Aswaja Turki Utsmani yang diadu domba oleh Inggris dan sekutunya. Nah, sekarang begini. Kalaulah ini yang mengadu domba, sebenarnya mengadu domba itu siapa? Yang mengatakan bahwa leluhur kami. Kalau bukan karena leluhur kami ada di Nusantara, ada di Indonesia, datang ke Indonesia, maka kalian semua ini masih akan menyembah pepohonan, menyembah batu-batuan. Mana ada? Ini leluhur yang mana? Itu. Terus, apa namanya, yang memba'alawikan tokoh-tokoh Nusantara, membelokkan sejarah, emang itu nggak adu domba? Enggak.
Terus yang mengatakan Rasulullah itu kakek anak apa kakek ente? Enggak, itu enggak ya. Yang mengadu domba itu enggak. Kemudian memposisikan diri pada posisi yang paling tertinggi di antara manusia yang lainnya. Oh, itu enggak adu domba itu. Enggak. Kemudian juga menyebarkan dalam kitab-kitabnya maupun ceramah-ceramahnya bahwa ras mereka tertinggi, kemudian memiliki leluhur-leluhur yang hebat, mengglorifikasi leluhur. Nah, itu enggak itu. Enggak mengadu domba itu enggak. Dan penjajahan itulah hakikatnya. Dimulai dari penjajahan spiritual terlebih dahulu sebelum kepada penjajahan fisik. Itu perlu difahami itu. Mana ada itu. Nah, ini kemudian ada komentar dari, ini dimatiin aja kali ya. Nah, Maruf Hazin. Tokoh. Mohon maaf semuanya. Saya dari dulu menghindari perdebatan sesama NU. Tidak ada gunanya. Tapi kali ini soal karomah dan jumpa dengan Nabi adalah racun dari Wahabi yang sudah jadi bahasa harian. Lah, dari dulu saya membela Aswaja dengan tuduhan khurafat. Loh, kok sekarang sesama NU pakai tuduhan khurafat juga? Mohon dimengerti dan ngapunten. Nah, tinggal itu, disampaikan saja itu. Apakah kisah-kisah tadi yang saya sampaikan ya? Ada, apa namanya? Ada kotoran Habib jadi emas. Jalan-jalan di surga, kemudian di kakinya itu ada kuning-kuning. Narik rantai emas dari langit, menghujankan atau menurunkan hujan susu dari langit. Ada sampai perlombaan garamah. Nah, perlombaan garamah. Siapa ini? Dari anak-anaknya Abdurrahman As-Sakaf, ini Muhammad Nurul Dawilah yang paling hebat itu. Pung, naik. Itu apaan? Apakah itu nggak khurafat itu? Atau wajar kalau apa namanya Wahabi itu sering melawan? Ya kayak gitu. Ini mah jadi NU ongkoh, otak nambah belat baik, ampun. Ya, terus satu lagi tuh. Dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ini versi bahasa Arab saya terjemahkan ya. Nahdlatul ulama baina. Nahdlatul ulama baina jahli abnaiha wa kaidi a'daiha. NU di antara kebodohan dari abna Nahdlatul ulama, putra-putra Nahdlatul ulama, dan juga kait tipuan musuh-musuhnya NU. Nah, terus ini yang bodoh siapa? Dari kalangan abna Nahdlatul ulama ini, yang bodoh siapa? Dari kalangan orang-orang atau warga NU lah ya. Kita bahasakan dengan sederhana saja. Yang bodoh itu warga NU kah? Ya. Atau yang pintar itu adalah yang tidak percaya dengan khurafat-khurafat yang ada dalam kitabnya Balawi. Ini yang bodoh siapa? Artinya beginilah. Kan jahli abnaiha. Kebodohan warga-warga NU. Ini yang bodoh siapa? Apakah kita yang bodoh? Sehingga menganggap bahwa garamah Faqihil Muqaddam, Umar Mohzar, Syekh Bakar bin Salim, Bakar Al-Adani, Abdul Bakar Al-Idrus, Muhammad Nurul Dawilah, Abdurrahman Sakaf, dan juga yang lain. Kita tidak mempercayai garamah mereka dan menganggap itu sebagai khurafah. Apakah itu kebodohan? Berarti yang pintar adalah mempercayai garamah-garamah tadi. Apakah gitu? Gimana? Bingung juga saya ini. Ini yang bodoh itu, apakah yang percaya dengan khurafat-khurafatnya nama-nama yang saya sebutkan tadi dalam kitab-kitabnya Balawi, atau yang bodoh itu adalah orang yang tidak percaya dengan garamah-garamah tadi. Garamah grefek payudara. Garamah merubah kotoran manusia jadi emas. Garamah jalan-jalan di surga, ada kuning-kuning di kakinya. Garamah bisa menarik emas, rantai emas dari langit. Garamah perlombaan garamah. Kemudian garamah siwak. Garamah bangkit dari kuburan kemudian menghamili istrinya. Apakah itu garamah? Apakah itu karomah? Dan yang mempercayainya adalah orang yang pintar, sementara orang yang tidak mempercayainya disebut sebagai orang bodoh. Ini bingung kita mah. Bingung. Ngomong mah adu domba. Yang namanya perjuangan itu pasti ada efeknya. Nah, dulu 1888. Di sini kan ada fatwa. Muncullah itu fatwa Utsman bin Yahya mengatakan bahwa orang-orang yang melawan Belanda itu adalah para pemberontak. Orang-orang yang melakukan perbuatan bikin rusuh. Apakah sematan itu kok sama ya? Jadi perjuangan masyarakat dianggap sebagai adu domba, pemecah belah. Kok sama dengan fatwanya Utsman bin Yahya saat itu? Nah, jadi sekarang ini saya memandang bahwa orang-orang siapapun itulah, mau itu kiai kek, mau itu santri kek, mau itu kibin atau bukan,
Ketika mereka itu menganggap perjuangan yang dilakukan oleh PWILS, oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, oleh Gus Abbas Buntat, oleh ulama-ulama Nusantara, oleh saudara-saudara kita seperjuangan. Apakah yang percaya? Cek suara. Suara. Gambar. Suara, gambar. Halo. Aman ya? Sinyal kena garomah, aman? Oke, aman. Apakah yang percaya dengan garomahnya Habib itu adalah orang yang pintar, sementara orang yang tidak percaya dengan garomahnya Habib itu adalah orang yang bodoh? Atau dibalik, orang yang pintar itu adalah orang yang tidak mempercayai garomahnya Habib, dan orang yang bodoh itu adalah mempercayai garomah-garomah yang ada di dalam kitab-kitabnya Habib. Gimana? Bulet kan? Saya rasa nalar sehat manusia itu bisa memahami akan hal itu. Mau dibungkus dengan sebagaimana apapun, nah tetap baik. Doktrin. Nah, itulah gambaran dari apa? Gambaran dari penjajahan spiritual, penjajahan intelektual. Itu. Ada ya? Paling gitu. Apakah orang pintar itu adalah orang yang jadi kibin dan orang bodoh itu adalah orang yang tidak jadi kibin? Dengan bahasa lain, ya bisa jadi. Jadi kalau bukan kibin, maka dia adalah orang yang bodoh. Nah, kalau jadi kibin itu adalah orang yang pinter. Karena kalimatnya di sini apa ya? Terlalu global gitu, nggak ada penjelasan. Spiritual, intelektual, jadi kriwil. Ampun deh, Papa Z. Nah, jadi gitu teman-teman.